mengenai strategi penetapan harga internasional yang ada di LO 18.4. Masuk yang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian strategi penetapan harga internasional. Jadi strategi penetapan harga internasional adalah bagian yang penting dari strategi pemasaran secara keseluruhan di pasar global. Jadi di sini ada 3 aspek utama dalam strategi ini. Yang pertama diskriminasi harga, yang kedua harga strategis, yang ketiga regulasi pasar. Yang pertama kita akan membahas mengenai diskriminasi harga. Jadi penjelasan diskriminasi harga ini sendiri adalah diskriminasi harga terjadi ketika konsumen di berbagai negara membayar harga berbeda untuk produk yang sama atau berhasil produk yang sedikit berbeda. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan di setiap pasar. Untuk berhasilnya menerapkan diskriminasi harga ini diperlukan 2 syarat. Yang pertama itu adalah pasar harus terpisah. Jadi perusahaan harus dapat menjaga agar pasar nasionalnya tidak bercampur, sehingga tidak terjadi arbitrase, yaitu individu atau bisnis membeli produk dari negara dengan harga yang lebih rendah untuk menjual di negara dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua yang adalah elastisitas permintaan yang berbeda. Jadi elastisitas permintaan adalah tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Jika permintaan tidak elastis, tidak terlalu sensitif terhadap harga, maka perusahaan itu dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Strategi pricing. Jadi strategi pricing adalah strategi penetapan harga yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pricing atau harga predator, yang kedua ada multi-point pricing atau strategi harga multi-point, dan experience curve pricing atau penetapan harga berdasarkan kurva pengalaman. 2 strategi pertama, yaitu pricing dan experience pricing, seringkali melibatkan risiko yang melanggar kebijakan anti-dumping. Kita masuk ke pengertian yang pertama, yaitu predatory pricing atau harga predator adalah strategi di mana perusahaan itu menggunakan harga yang sangat rendah sebagai senjata kompetitif untuk mengeliminasi pesaing dari pasar. Setelah pesaing keluar, perusahaan itu akan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Biasanya strategi ini memanfaatkan keuntungan besar di pasar domestik untuk mendanai kerugian awal di pasar luar negeri. Terusnya yang kedua ada multi-point pricing atau strategi harga multi-point. Sini merupakan strategi di mana keputusan harga di satu pasar mempengaruhi keputusan pesaing di pasar lain. Jika sebuah perusahaan menerapkan harga agresif di satu pasar, pesaingnya mungkin merespon dengan strategi serupa di pasar lainnya. Yang ketiga ada experience curve pricing atau penerapan harga kurva pengalaman. Strategi ini itu didasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak perusahaan memproduksi suatu barang, biaya produksinya per unit akan semakin turun karena ada pembelajaran dan skala ekonomi. Jadi perusahaan itu seringkali menetapkan harga rendah secara global untuk membangun volume penjualan besar secepat mungkin, meskipun harus menanggung kerugian di awal. Di sini lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai regulasi pengaruh terhadap harga atau regulatory influence on price. Jadi kemampuan sebuah perusahaan untuk melakukan diskriminasi harga atau penetapan harga strategis dapat dibatasi oleh regulasi nasional atau internasional. Jadi yang paling penting, kebebasan perusahaan untuk menentukan harga itu seringkali dibatasi oleh aturan anti-dumping atau kebijakan persaingan.